Selamat datang kembali di Database Programming. Kali ini kita akan membahas tentang proyeksi. Dalam sebuah tabel database, biasanya terdiri dari beberapa kolom dan baris. Nah, teknik proyeksi adalah teknik yang digunakan untuk memilih kolom yang akan ditampilkan sesuai dengan keinginan pengguna. Baik, kita akan mencoba di dalam Application Express. Di sini kita sudah masuk dengan user HR. Kita menuju ke SQL Workshop. Nah, di sini akan ditampilkan daftar tabel yang bisa digunakan untuk berlatih perintah SQL nantinya. Nah, dalam kasus yang akan kita coba menggunakan teknik proyeksi, kita akan menggunakan tabel countries. Kita menuju ke SQL Command. Nah, kemudian row-nya kita set 1000 untuk menampilkan hasil yang lebih maksimal. Baik, kita mulai dengan teknik proyeksi yang pertama, yaitu menampilkan seluruh kolom dalam tabel. Nah, perintah yang digunakan adalah select, kemudian bintang, from, nama tabelnya. Nama tabel yang akan kita tampilkan adalah employees. Proyeksi yang mengindikasikan bahwa yang akan ditampilkan adalah semua kolom adalah tanda bintang ini. Kita coba. Nah, ini adalah proyeksi dengan menampilkan seluruh kolom dalam tabel employees. Misalnya contoh yang lain, kita akan menampilkan semua kolom dari tabel countries misalnya. Select, bintang, from, nama tabelnya countries. Nah, jika ada beberapa baris seperti ini, blok yang akan dieksekusi saja. Kemudian klik tombol run. Nah, terlihat bahwa ada 3 kolom yang ada di sini. Baik, selanjutnya yang kedua, teknik untuk memproyeksikan beberapa kolom saja. Nah, contoh di dalam tabel employees ada sebuah kolom dengan nama first name. Nah, kita coba dulu tampilkan semua. Nah, di sini ada nama depan atau first name, kemudian email, kemudian gaji. Dalam kasus yang kedua, kita akan mencoba untuk menampilkan hanya kolom first name, email, dan salary saja. Nah, perintahnya adalah select. Kemudian ketikkan nama kolom yang akan ditampilkan. First name, email, salary, from, nama tabelnya employees. Kita coba jalankan. Nah, pada kasus yang kedua ini, yang ditampilkan hanya beberapa nama kolom saja.
Kasus yang ketiga adalah proyeksi dengan menggunakan operator aritmatika. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah kolom salary atau gaji. Misalnya suatu ketika ada sebuah ketentuan bahwa semua pegawai dikenakan pajak 10% dari gaji pokok. Nah, kita tidak perlu membuat kolom baru di sini, tapi kita cukup menggunakan operator aritmatika yang langsung bisa dioperasikan pada kolom yang akan diolah. Nah, seperti contoh yang barusan saya sampaikan. Tampilkan first name, email, salary atau gaji, dan di sini ada pajak 10% dari salary. Jadi kita langsung saja salary dikalikan 10%. Kita bisa menggunakan 10/100 atau kita buat dalam bentuk desimal 0,1 misalnya. Nah, kita bisa coba jalankan perintah ini. Nah, di sini terlihat bahwa ada sebuah kolom baru yang merupakan hasil dari operasi aritmatika, di mana salary dikalikan dengan 0,1 atau 10%. Teknik keempat di dalam proyeksi data adalah penggunaan alias. Nah, saya akan menampilkan contoh sebelumnya. Ini adalah sebuah proses proyeksi dengan menggunakan operator aritmatika, di mana ada dua buah proses yang menggunakan operator aritmatika. Proses pertama adalah salary dikalikan 10%. Yang kedua, salary gaji pokoknya ditambahkan dengan salary dikalikan 10%. Nah, jika kita perhatikan, judul kolom pada proses aritmatika tertulis dengan menggunakan rumus seperti ini. Dan ini kurang menarik. Nah, kita bisa mengganti salary dikalikan 0,1 dan salary plus salary dikalikan 0,1 ini dengan menggunakan teknik alias. Seperti misalnya salary dikalikan 0,1 kita ganti judulnya dengan pajak, dan di belakangnya salary ditambahkan salary dikalikan 0,1, kita ganti dengan total misalnya. Maka kita gunakan alias dengan cara as pajak atau tax tax. Kemudian yang di belakang kita ganti aliasnya dengan total, as total. Kita coba jalankan. Nah, judulnya sudah berganti dengan teks dan total. Ini adalah penggunaan alias.